datang di video kami. Jadi, video kali ini gunanya untuk memenuhi tugas dari Pak Joko guna untuk memenuhi UAS. Jadi di sini saya Nurfadia Asyifa dan saya Muhammad Shalal Widat. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang fungsi dan urgensi komunikasi di dalam dunia bisnis. Sebelumnya kami adalah mahasiswi akuntansi semester 2 kelas B pagi Universitas Muhammadiyah Gresik. Lanjut, yakni topik pembahasan kita kali ini ada 4, yaitu pengertian, fungsi, urgensi, dan kesimpulan. Teman-teman pasti tahu komunikasi itu apa sih? Jadi komunikasi mungkin di bayangan teman-teman adalah gaya berbicara nih antara lawan bicara dengan kita. Tetapi komunikasi sendiri itu secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang berarti itu share atau make common, yaitu berbagi atau menjadikan bersifat umum. Menurut Pearson and Nelson tahun 2000, komunikasi dapat didefinisikan sebagai the process of understanding and sharing meaning, yaitu proses memahami dan berbagi makna. Jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar tentang berbicara, tetapi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman terhadap lawan bicara kita. Kemudian lawan bicara kita bisa memberikan umpan baliknya atau feedbacknya terkait apa yang kita bicarakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, jadi apa itu komunikasi bisnis? Nah, di sini itu komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis, mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. Jadi di situ ada dua yang disebutnya. Ya, komunikasi verbal itu komunikasi dengan cara berbicara dan juga tulisan dan pesan. Seperti contoh kita dalam saya menjelaskan ini itu masuknya di komunikasi verbal dan juga teks WA ataupun dari Gmail dan lain-lain. Nah, dan juga kebanyakan orang itu memakai komunikasi verbal. Dan juga perbedaan komunikasi verbal dan non-verbal. Kalau non-verbal itu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh atau intonasi gerak-gerak, kayak misal contohnya itu seperti kita cemberut ke orang, itu menunjukkan kita rasa benci dalam seseorang, ataupun kita senyum, kita senang kepada orang itu, dan lain-lain. Nah, komunikasi bisnis itu meliputi komunikasi internal. Nah, di sini komunikasi internal itu visi perseroan atau perusahaan, strategi rencana, kultur budaya perusahaan, nilai-nilai dan prinsip dasar yang terdapat di perusahaan untuk memotivasi karyawan serta gagasan-gagasan. Nah, komunikasi internal itu kayak kita itu berkomunikasi sesama rekan kerja, atau kita mengasih motivasi atau menanyakan sesuatu dalam kerjaan tersebut, ataupun kita mencari gagasan-gagasan tertentu di dalam kerjaan tersebut. Next. Nah, komunikasi bisnis yang kedua ini komunikasi eksternal. Nah, jadi komunikasi bisnis itu terbagi menjadi dua, komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Yang pertama tadi yang saya sebutin itu komunikasi internal. Nah, ini saya jelaskan komunikasi yang eksternal. Jadi eksternal itu seperti kayak merek, pemasaran, iklan, hubungan pelanggan atau humas, hubungan media, negosiasi bisnis. Nah, jadi kita itu kalau komunikasi eksternal
itu kita harus tahu kita harus mempunyai merek atau cara memasarkan produk kita atau mengiklankan, atau kita bertanya ke seseorang. Misalnya ini kan disebutkan humas, hubungan masyarakat, jadi kita harus mempunyai hubungan-hubungan, maupun itu dengan cara komunikasi verbal yang tadi saya jelaskan itu, dan berbicara langsung dengan seseorang ataupun melewati iklan-iklan yang seperti di zaman era sekarang itu media digital. Kita lewat misalnya media sosial lewat TikTok atau Instagram dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu fungsi komunikasi internal dalam dunia bisnis. Jadi kita tadi berbicara tentang macam-macam komunikasi. Selanjutnya yakni fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi internal sendiri yaitu adalah kemampuan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi sebagai ilmu, seni, dan bidang pekerjaan tentunya memiliki fungsi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fungsinya ini apa aja sih? Jadi yaitu menciptakan keharmonisasian dalam lingkungan bisnis, memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat, mengatasi konflik yang terjadi di dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu menginformasi progres perusahaan, memberikan evaluasi penghargaan diri dalam perusahaan, mendorong pegawai melakukan perbaikan. Nah, di sini fungsi komunikasi eksternal dalam dunia bisnis. Jadi fungsi komunikasi eksternal dalam dunia bisnis itu ada 5. Yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk, dan yang kedua mempromosikan image positif perusahaan, dan yang ketiga mengklarifikasikan spesifik yang dibutuhkan, dan yang keempat daya ungkit untuk menarik pelanggan baru, dan yang kelima memperluas jangkauan pasar. Nah, jadi yang pertama membujuk konsumen untuk membeli produk. Nah, jadi kita itu kalau bisa cara bermarketing kita. Jadi makanya kita itu diajarkan dalam komunikasi. Untuk misal seperti contoh, kita beli 2 dapat 1. Nah, itu salah satu marketing untuk menarik membujuk konsumen untuk membeli produk kita, dan juga mempromosikan image positif perusahaan. Nah, mempromosikan itu contohnya itu perusahaan ini bagus, itu murah atau banyak promo produknya. Nah, seperti itu, atau mengklarifikasikan spesifik yang dibutuhkan. Nah, seperti contoh apa yang dibutuhkan di lingkungan itu kita harus tahu. Nah, kayak target pasar kita, misal yang dibutuhkan itu apa, kita harus tahu produknya itu gimana. Nah, dan yang keempat, daya ungkit untuk menarik pelanggan baru. Jadi kita itu harus bisa mengiklankan atau mempromosikan untuk menarik pelanggan-pelanggan baru, biar pelanggan itu tertarik kepada perusahaan yang kita bangun itu tadi. Nah, berkat komunikasi bisnis yang kita lakukan itu tadi, kita bisa menarik pelanggan-pelanggan baru, dan juga memperluas jangkauan pasar yang kelima ini. Nah, memperluas jangkauan pasar, kita itu harus mempunyai banyak relasi dengan cara berkomunikasi bisnis, berkomunikasi eksternal itu tadi. Kita itu bisa memperluas jangkauan pasar untuk menuju ke depan untuk perusahaan kita. Kemudian fungsi komunikasi bisnis menurut Chester Bonder tahun 1938. Menurut Chester Bonder dalam bukunya The Function of Executive menjelaskan salah satu fungsi atau tanggung jawab seorang eksekutif selain berfungsi menciptakan kooperasi dan memformulasikan tujuan organisasi, juga memelihara dan mempertahankan fungsi komunikasi di dalam organisasi. Jadi, dalam organisasi, komunikasi yang efektif yang kita lakukan itu membuat
perusahaan yang kita bina itu harmonis, bukan hanya sekedar melakukan pekerjaannya, tetapi hubungan atasan dengan bawahan itu semuanya seimbang, harmonisasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi menurut Dr. Bonner ini ada 4. Yang pertama yaitu fungsi informatif, fungsi persuasif atau motivatif, yang ketiga fungsi kontrol, dan yang keempat fungsi emotif. Nah, di sini yang pertama itu tadi fungsi yang dijelaskan dengan rekan saya itu tadi fungsi informatif. Nah, di sini fungsi informatif itu adalah aktivitas yang dilakukan berperan memberikan informasi tentang bisnis kita pada saat yang mungkin bersamaan kita juga mencari informasi tentang siapa pesaing kita, bagaimana kondisi perusahaan, dan juga kekuatannya pada pangsa pasar atau market. Nah, kita itu fungsi informatif itu kita mencari informasi gimana pesaing kita itu, lingkungan kita maksudnya itu cocoknya kita jualan apa, membuka bisnis apa di situ. Kita harus tahu, makanya kita dibutuhkan fungsi informatif dalam komunikasi itu tadi. Dan juga kalau kita tahu pesaing pasar kita, kondisi perusahaan kita itu semakin kuat dan banyak pangsa pasar atau market kita itu nyebar di mana-mana dan suka dengan produk-produk di perusahaan kita. Dari komunikasi bisnis itu tadi yang pertama itu tadi kan fungsi informatif, dan next. Dan yang kedua itu fungsi persuasif. Dalam fungsi persuasif atau motivatif ini, tujuan komunikasi diarahkan untuk memberikan treatment agar orang lain merubah sikap, pendapat, dan perilakunya seperti yang diinginkan oleh komunikator. Jadi kita kalau mempunyai fungsi persuasif atau kita motivatif itu kita berkomunikasi atau mengasih motivasi untuk diarahkan kepada pelanggan-pelanggan atau karyawan-karyawan kita untuk merubah sikap dan pendapat perilaku seperti yang diinginkan oleh komunikator. Jadi untuk menambah wawasan. Oke, next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu fungsi kontrol. Tanpa adanya fungsi kontrol dalam komunikasi bisnis, operasional organisasi tidak dapat berjalan secara efektif. Fungsi kontrol dalam konteks komunikasi bisnis artinya mengkomunikasikan atau yang harus dikerjakan atau tidak harus dikerjakan oleh bawahan atau manajer sekalipun. Jadi kontrol yaitu mengawasi, memberikan arahan. Jadi yang bertugas biasanya adalah atasan yang memberikan arahan kepada bawahannya bahwa kita harus menaati kebijakan yang perusahaan bangun, yang perusahaan bikin, agar perusahaan kita terus berjalan dengan efektif. Selanjutnya yaitu fungsi emotif. Dalam kerangka kerja komunikasi bisnis, fungsi emotif ini meningkat ke penerapan atau acceptance isi pesan karena berkaitan dengan rasa suka tidak suka, benci dan cinta, puas atau tidak puas, kegembiraan dan kesedihan, menyenangkan atau kedekatan emosional lainnya. Jadi fungsi emotif ini yaitu dengan kita mengeluarkan komunikasi apa yang kita rasa, orang lain itu tahu bagaimana perasaan sesungguhnya yang kita ingin sampaikan. Apakah kita marah, kita sedih, ataukah kita senang dengan apa yang mereka berikan feedback kepada kita. Oke, dan selanjutnya itu urgensi komunikasi dalam dunia bisnis. Komunikasi yang efektif adalah kunci kelancaran operasional dan pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi tim, hubungan dengan pelanggan, dan proses negosiasi akan terhambat. Komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tapi memastikan pesan dipahami dan menghasilkan tindakan yang tepat. Jadi kita itu diajarin komunikasi yang efektif itu adalah kunci operasional.
dari penjelasan yang saya jelaskan dengan rekan saya Mbak Dia tadi, yang agensi komunikasi, pembagian komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, ini saya simpulkan biar kalian bisa memahami secara singkat dan efektif. Nah, kesimpulan urgensi komunikasi dalam dunia bisnis semakin besar seiring dengan globalisasi dan perkembangan teknologi yang memfasilitasi komunikasi lintas wilayah dan waktu. Tanpa komunikasi yang efektif, tujuan bisnis sulit tercapai dan dapat menyebabkan misinformasi, penurunan produktivitas, hingga kerugian finansial. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada bagian kesimpulan dari pembahasan kita tentang urgensi komunikasi dalam dunia bisnis. Seiring dengan semakin majunya era globalisasi dan cepatnya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dalam dunia bisnis menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Bayangkan saja bagaimana sebuah perusahaan bisa menjalankan kegiatan operasional, menyampaikan ide, membahas strategi, atau bahkan hanya sekedar menyelaraskan tujuan jika tidak ada komunikasi yang baik di antara seluruh elemen di dalamnya. Komunikasi tidak hanya sebatas berbicara atau menyampaikan pesan. Lebih dari itu, komunikasi mencakup proses menyampaikan dan menerima informasi secara efektif. Jika komunikasi dalam sebuah organisasi tidak berjalan dengan baik, maka akan muncul berbagai dampak negatif. Misalnya, terjadinya miskomunikasi atau salah paham yang bisa menimbulkan konflik internal, menurunnya produktivitas karena informasi tidak sampai ke orang yang tepat, bahkan bisa menyebabkan kerugian secara finansial karena kesalahan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting bagi setiap elemen di dalam organisasi, mulai dari pimpinan, manajer, staf, hingga bagian operasional, untuk terus mengembangkan keterampilan komunikasi. Ini bisa dalam bentuk komunikasi lisan, tulisan, maupun melalui platform digital seperti email, meeting virtual, dan lain sebagainya. Ketika semua orang dalam organisasi bisa berkomunikasi dengan baik, maka koordinasi antar tim akan berjalan lancar, proses kerja menjadi lebih efisien, dan tujuan bisnis bisa dicapai dengan lebih efektif. Dalam konteks bisnis yang sangat dinamis dan kompetitif seperti sekarang ini, kemampuan komunikasi yang baik bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu yang ingin sukses di dunia kerja dan bisnis. Jadi kesimpulannya teman-teman, komunikasi bukan hanya alat penyampaian pesan, melainkan fondasi utama yang menghubungkan visi, strategi, dan aksi nyata dalam dunia bisnis. Tanpa komunikasi yang baik, semua aspek bisnis akan terhambat. Maka, mari kita latih dan kembangkan kemampuan komunikasi kita agar kita bisa tumbuh bersama dalam organisasi dan menghadapi tantangan bisnis di masa depan dengan lebih siap dan profesional. Baik, oke teman-temanku semuanya. Jadi itulah materi yang telah kami sampaikan, yaitu terkait urgensi komunikasi di dalam dunia bisnis. Seperti yang kami sampaikan tadi, jadi komunikasi itu sangat penting di dalam kehidupan kita, entah di dalam dunia kerja, kehidupan sosialisasi antar tetangga, keluarga, maupun antar teman sendiri. Jadi teman-teman, buat kalian jangan meremehkan tentang komunikasi itu bagaimana, bahwa komunikasi itu sangat penting menunjukkan kualitas diri kita di mata orang lain. Nah, mungkin teman-teman ingin lebih tahu lagi tentang komunikasi dalam dunia bisnis, teman-teman bisa melihat video dari teman-teman saya, karena itu adalah mengupas tuntas tentang komunikasi dalam dunia bisnis. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, karena kami juga masih pemula ya dalam menjelaskan. Itu saja yang bisa kami sampaikan.
wabarakatuh. Bye guys. Kata-kata hari ini. Kalau pikiranmu ingin berisi, jangan lupa komunikasi. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Yes. Itu nggak kreatif, ya. Oh, feeling is good, control is, akuntansi, analisis is. Sedikit memperkenalkan dosen pengampu kami, yaitu Asosiat Profesor Dr. Insinyur Joko Sulistya, Magister Manajemen, Certified Professional in Human Capital Management, Certified Human Research Management Professional. Beliau adalah seorang akademisi sekaligus praktisi industri yang telah memiliki rekam jejak luar biasa baik di dunia akademik maupun profesional. Beliau adalah contoh nyata bagaimana ketekunan dengan semangat belajar dapat membuka jalan menuju kesuksesan, meski harus melewati berbagai tantangan hidup. Bapak Joko adalah putra terbaik Universitas Airlangga yang telah dipercaya untuk memimpin berbagai perusahaan besar di Indonesia, khususnya dalam dunia industri dan pengelolaan pelabuhan. Di akhir sesi ini, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Joko Sulistya atas segala ilmu, inspirasi, dan keteladanan yang telah Bapak berikan kepada kami selama ini. Tidak hanya sebagai dosen, Bapak juga menjadi panutan tentang bagaimana semangat belajar, ketekunan, dan keikhlasan bisa membuka jalan menuju keberhasilan, bahkan di tengah keterbatasan. Mungkin waktu kebersamaan kita tidak lama, tapi kami yakin apa yang Bapak tanamkan akan tumbuh dalam langkah-langkah kami ke depan. Terima kasih Pak, doa kami selalu menyertai Bapak. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan terus menginspirasi banyak generasi setelah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi